Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bener Meriah ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Sofrida Rama dari SMP Negeri 6 Timang Gajah. Saya Alasa Idawani dari SMP Negeri 4 Pintu Rimagayo. Saya Mas Diana dari SMP 1 Timang Gajah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asra, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Mas apa kabarnya? Oh, baik juga, Bu. Oh, Bu, nanti akan melakukan proses coaching. Jadi hari ini ya saya akan menanyakan sebelum itu dulu. Boleh, Bu? Boleh Bu. Oh iya, Bu. Nanti pada saat proses coaching, coach dan coachingnya akan saya amati, Bu. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti saya akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari Ibu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa, Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, Bu, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh, Bu? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, Bu. Apabila Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu tadi ya, Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan salah satu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Kira-kira di antara ketiganya, manakah yang lebih spesifik nih, Bu, yang akan Ibu kembangkan? Observasi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya nanti. Baik, jadi ada 2 ya, Bu, ya, akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian, Bu, indikator apa yang ingin dicapai di sini, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini Bu, adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Nah, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya, seperti itu Bu. Baik, Bu. Kemudian indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sedikit permasalahannya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, Bu, selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Ibu silakan lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Ida. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya?
Waalaikumsalam, Bu Asra. Benar, ada yang mau saya sampaikan ini ke Ibu. Sepertinya kita memiliki waktu ya mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit ya Bu ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Atau apa yang mau diceritakan gitu Bu? Gini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan begitu loh. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih ya Bu. Teknologi itu pembelajarannya juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih Bu, berarti permasalahan dari Bu Ida ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif ya Bu, begitu Bu? Iya, Bu, kurang kreatif. Medianya, model pembelajarannya masih yang lama aja gitu, Bu. Hmm, baik. Nah, percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Ida inginkan? Saya menginginkan adanya perubahan di sekolah, Bu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Hmm, oke. Jadi Bu Ida harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Ida ingin lihat atau Ibu ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, Bu, misalnya dalam hal penyampaian, metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu, Bu ya. Misal saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes misalnya, atau yang sedang marak digunakan para guru itu membuat slide presentasi dengan menggunakan PowerPoint lah minimal gitu ya, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Nah, ini supaya lebih kreatif saja loh, Bu. Oke, oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya menggunakan model yang berkreasi, yang inovatif, itu adalah kondisi yang idealnya ya Bu ya. Nah itu berada di level 10 ya Bu. Nah di sekolah Ibu Ida sekarang ini, menurut Ibu berada di level berapa nih Bu? Kalau saya pikir-pikir, Bu, ada di level 5 ya, Bu. Apa itu namanya? Pembelajaran, metode dan segala macamnya itu kalau kita mau rank itu ada di level 5, Bu. Kalau naik ke situ mungkin agak agak sulit ya. Jadi masih di level 5 lah. Oke, sekarang berarti di level 5 ya Bu ya. Eh, nih, di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Saya nggak muluk-muluk sih Bu ya, nggak harus yang level 10 gitu, nggak juga karena itu terlalu sulit kalau menurut saya. Kemungkinan level 7 itu sudah sangat memadai, sudah cukup baik kalau menurut saya. Oke, oke Bu. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Ya. Sekarang usaha apa nih yang akan Ibu Ida lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Bu, rencana apa atau tindakan apa yang ingin saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan begitu Bu, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Ya, bergantian lah Bu ya. Itu yang saya rencanakan. Oh iya ya. Berarti Ibu Ida ini akan merencanakan pendampingan individu, mentoring. Nah, selain itu nih Bu, ada nggak strategi yang pernah Ibu Ida lakukan dan terapkan nih, dan teman-teman Ibu nyaman? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba tanyakan kepada kepala sekolah ya Bu untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru nih, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif Bu. Oke, berarti
Bu Ida ingin merencanakan mentoring, pendampingan individu, workshop, kira-kira nih, atau nih menurut Ibu Ida yang nyaman dan lebih bisa terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Sepertinya mentoring ya Bu. Kenapa? Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang banget Bu ya. Eh, Kalau mentoring nih Bu, kira-kira Ibu memerlukan bantuan siapa atau support dari siapa nih? Pastinya saya butuh support teman-teman yang paham IT, yang jago IT. Oh iya. Berarti Bu Ida ingin melakukan mentoring tapi dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja gitu Bu ya. Nah, kapan nih bisa Bu direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan terlebih dahulu. Iya Bu. Oke Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Ida dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran nih Bu, bagaimana terjadinya perubahan dilakukan di sekolah dengan cara mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Ida telah mendapatkan gambaran tentang menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya, kabar baiknya Bu Ida melakukan mentoring. Kemudian dan saya menunggu atau mendengar cerita-cerita Ibu yang keberhasilan Ibu nantinya. Iya Bu Asa, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan cerita saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu ya. Oke, sama-sama Bu. Mungkin nanti kalau ada yang mau diceritakan, langsung hubungi saya aja ya Bu. Semoga kita mau ngobrol lagi di lain kesempatan. Begitu aja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Asra. Baik Bu Asra, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu. Sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam diri coaching. Kemudian Bu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan juga Bu. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut. Rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar ucapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu. Apa yang sudah diberikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Dan mudah-mudahan ya satu lagi Bu, bolehkah saya bertanya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Kemudian untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil observasi tadi Bu?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Hari ini sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Langsra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Oh ya Bu, hari ini kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Benar Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang saya akan bicarakan dengan Ibu. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Oke, jadi nanti Bu pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Observasi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti ya Bu, saya akan melakukan yang pertama Bu, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan kemudian dia mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Begitu Bu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. 3. Assalamualaikum Bu Mas. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih, benar Bu? Waalaikumsalam Bu Asra. Iya betul Bu, ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Sepertinya kita punya waktu yang sedikit ya Bu ya, 15 sampai 20 menit nih. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Oh begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu,
perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oke, Bu Mas. Kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Bu Mas ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang berkreatif. Benar Bu ya? Ya Bu, kurang kreatif, medianya ataupun model pembelajarannya masih yang lama saja. Baik. Nah, percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Bu Mas dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Mas harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih, perubahan apa yang Ibu ingin atau Ibu dapatkan? Saya menginginkan adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint, kan ini lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Nah, ini supaya lebih kreatif saja. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya menggunakan model yang berkreasi, kemudian model yang inovatif, itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah itu berada di level 10 nih. Sekarang ini menurut Ibu, sekolah Ibu atau guru-guru di sekolah Ibu berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 6 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru lebih senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit untuk memungkinkan Bu. Untuk saat ini masih di level 6. Oke, level 6 ya Bu ya. Di level 6. Nah, kira-kira nih Ibu mau tingkatkan itu ke level berapa? Saya ingin meningkatkan Bu dari level 6 ke level 8 Bu. Berarti Ibu ingin tingkatkan dari level 6 ke level 8. Nah, sekarang usaha apa nih yang ingin Ibu ciptakan supaya adanya perubahan bagi rekan-rekan Ibu? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang ingin saya buat, mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan baik individu maupun kelompok, sehingga dengan rekan itu bisa face to face atau bergantian seperti itu Bu. Baik, Ibu akan merencanakan pendampingan atau mentoring gitu ya. Nah, selain itu nih Bu, strategi apa yang Ibu Mas lakukan atau terapkan yang menurut Ibu teman-teman Ibu nyaman? Mungkin akan saya coba Bu, dengan mentoring saya akan tanyakan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bertujuan Bu meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif. Baik, berarti Ibu ingin merencanakan mentoring, pendampingan individu, kemudian workshop nih. Nah, menurut Ibu, yang Ibu Mas nyaman nih lebih bisa terrealisasi itu yang mana ya Bu ya? Sepertinya di bagian mentoring Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang lebih matang. Iya. Nah, kalau mentoring nih Bu Mas memerlukan bantuan atau support siapa nih? Bisa saja dari bantuan dari rekan-rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang IT. Oh, berarti Bu Mas ingin melakukan mentoring secara kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira nih kapan nih bisa terrealisasikan Bu? Insya Allah Bu, secepatnya Bu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat di semester kedua ini.
Baik, Ibu ya, bagus sekali Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Mas dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT untuk memanfaatkan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah ya Bu Mas telah mendapatkan gambaran tentang menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya Bu Mas setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi. Semoga berhasil ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan kisah saya dan mudah-mudahan apa yang lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Mas, mungkin nanti kalau ada yang mau diceritakan langsung hubungi saya lagi ya Bu. Kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Begitu aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Asra, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, satu lagi menggali potensi dari coaching sehingga si coaching menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, saya juga memiliki beberapa catatan nih Bu. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach dengan rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, kemudian Ibu juga fokus terhadap coach, artinya di situ ada kehadiran Ibu ya, kehadiran Ibu secara penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching tadi. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dengan kegiatan coaching-coaching yang berikutnya. Amin. Oh ya, satu lagi boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Bu Asra, saya baik, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, saya sehat. Oh iya Bu ya. Ibu nanti akan melakukan proses coaching nih. Iya Benar? Bu. Oke ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan. Boleh Bu?
Boleh Bu, boleh banget Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan juga satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira nih mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Observasi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang nanti akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam. Oke Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan nih? Iya betul Bu, ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Ibu. Oke Bu, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu, jadi cukup 15 atau 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Oh begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Begitu, Bu. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi nih berarti permasalahan dari Bu Mas Diana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya Bu, kurang kreatif medianya. Oke. Ataupun mode pembelajarannya masih yang lama saja gitu Bu. Baik. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Mas Diana dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi Bu Mas Diana ini mengharapkan adanya perubahan ya Bu. Nah, kira-kira nih perubahan apa yang ingin Ibu Mas lihat atau ingin Ibu Mas dapatkan nih?
Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misal saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau membuat slide presentase menggunakan PowerPoint lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Nah, ini supaya lebih kreatif saja, Bu. Oke. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya menggunakan model yang kreatif dan inovatif itu adalah kondisi ideal yang Ibu inginkan gitu ya, dan itu harus berada di level 10. Nah, di sekolah Bu Mas nih sekarang, menurut Ibu di level berapa nih teman-teman Ibu nih? Sepertinya masih ada di level 6 karena di sekolah itu lebih banyak guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih lagi sepertinya agak sulit mungkin. Untuk saat ini masih di level 6. Oke. Berarti sekarang di level 6 ya Bu, dan Ibu punya keinginan di level berapa nih? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 8 ya Bu. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat para guru kebanyakan guru yang senior. Jadi jika lewat dari level 6 ke level 8 mungkin bisa diusahakan ada perubahan. Berarti dari level 6 ke level 8 ya Bu. Oke, sekarang usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu saja. Saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi iya bergantian seperti itu Bu, mungkin. Itu rencana saya. Berarti Ibu akan merencanakan pendampingan atau mentoring ya Bu. Selain itu, ada nggak strategi yang pernah Ibu Mas lakukan dan terapkan dan teman-teman ngerasa nyaman Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba tanyakan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode-metode bervariatif. Oke, berarti Ibu Emas ini ingin merencanakan mentoring, pendampingan, workshop ya Bu. Nah, kira-kira yang menurut Ibu Emas nih yang paling nyaman itu dari ketiganya dan lebih mudah untuk terrealisasikan itu yang mana ya Bu? Sepertinya mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Kalau nih Ibu melakukan kegiatan mentoring, Ibu memerlukan bantuan atau support siapa nih? Mungkin saya meminta bantuan kepada teman-teman saya yang mampu mengoperasikan IT. Berarti Bu Mas Diana ingin melakukan mentoring ini secara kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja. Nah, kapan Ibu mau merealisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan coba berkoordinasi dengan rekan-rekan terlebih dahulu. Oke, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan-rekan yang memang memiliki keahlian dalam bidang ke-IT-an untuk memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah sekali ya Bu Mas Diana ya telah mendapatkan gambaran tentang menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu ya Bu 2 minggu dari sekarang kabar Bu Mas Diana setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita yang selanjutnya. Ya Bu, terima kasih banyak. Ibu
Ibu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan kisah dari saya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu Mas Diana. Kalau nanti ada yang mau disampaikan, kita ketemunya 2 minggu setelah sekarang ya Bu. Dan kita akan melihat perubahan yang sudah terjadi. Demikian saja ya Bu Mas Diana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ida, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit nih pertanyaannya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke Bu, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta ya Bu. Jadi di sana tadi sudah ada tujuan, kemudian saya juga sudah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya ada aksi dan tindakan, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab dari si coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Ibu Ida sudah berhasil nih ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih Bu Ida. Jadi Bu Ida sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Ida juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan coach. Dan juga Bu Ida sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, di sini juga tadi saya sudah mendengar ya percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu, apa yang sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, boleh Bu ya? Boleh Bu, boleh. Oke, untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan dari Bu Idanya berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami, memahami alur tirta lebih dalam lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik ya Bu ya. Jadi luar biasa nih. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Baik Ibu Ida, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asra. Aduh.